Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali saya bisa menyapa saudara dalam renungan pagi pada hari ini. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan yang baru. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan sabdamu. Dan mari urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami. Dan urapi setiap kami rindu dibekali dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Haleluya, hari yang indah, hari yang luar biasa. Dan mari kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini dengan sebuah tema, dianggap remeh. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, inilah sebuah kisah yang terjadi kepada seorang anak muda yang bernama Daud. Dan pada waktu itu Daud mengalami yang namanya dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, sebelum saya menjelaskan akan firman ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Dan ini kisah betul-betul nyata dan sangat memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Nah, tahukah saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua, ada seorang pejabat Amerika Serikat pergi ke negara Cina pada waktu itu. Setelah ia sampai di sana, seorang pemimpin partai komunis terbesar pada waktu itu yang bernama Mao Zedong, saudara. Ia kemudian memperkenalkan asistennya yang setia kepada pejabat Amerika Serikat ini. Apa yang terjadi? Ketika pejabat Amerika Serikat ini melihat asisten Mao Zedong ini, dia berbisik kepada Mao Zedong. Mao, kenapa kamu pilih orang kecil ini untuk menjadi pembantumu? Kata dia. Lalu kemudian dengan tersenyum, Mao Zedong ini menjawab kepada pejabat Amerika Serikat ini. Tahukah kamu, jika negara ini punya 10 orang kecil seperti asistenku ini, maka kami sudah akan menguasai dunia ini. Dan perkataan Mao Zedong ini terbukti ketika Mao Zedong kemudian meninggal, saudara. Dan kepemimpinan itu digantikan oleh asistennya yang bernama Deng Xiaoping. Tahukah Anda, Deng Xiaoping ini adalah seorang pemimpin partai terbesar di negara Cina pada waktu itu setelah Mao Zedong. Dan dia membawa negara Cina ini menjadi negara yang maju pesat dan menjadi negara yang luar biasa dan mampu bersaing dengan negara-negara di Eropa termasuk negara Amerika Serikat. Saudara, betapa luar biasa kisah ini. Bagaimana seringkali berapa banyak kita ini menganggap remeh orang lain. Ketika kita melihat latar belakang seseorang, baik itu latar belakang hidupnya, latar belakang pendidikannya, kita seringkali menganggap remeh. Kita sering memandang sebelah mata orang-orang di sekitar kita hanya dikarenakan latar belakangnya, hanya dikarenakan karena kekurangan-kekurangan yang ada padanya, mungkin karena cacat fisiknya, dan lain sebagainya, saudara. Dan tidak dipungkiri, ada banyak di antara kita masih melakukan perkara yang seperti ini. Baik itu di lingkungan gereja, baik itu di lingkungan pekerjaan, baik itu ketika kita berelasi dengan siapapun. Ketika kita melihat seseorang karena perawakannya yang kecil, karena latar pendidikannya mungkin yang tidak sarjana, mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Berapa banyak kita sudah memiliki kacamata yang negatif, kacamata yang tidak baik
memandang orang-orang di sekitar kita. Saudara, demikianlah apa yang terjadi kepada Daud. Siapa yang tidak tahu Daud? Bukankah pada waktu itu Daud dianggap remeh karena ia hanya seorang penggembala 2-3 ekor domba. Tetapi siapa yang menyangka, saudara, anak muda yang masih sangat belia ini, seorang anak kecil yang pada waktu itu tidak termasuk orang yang dianggap penting, yang tidak cukup diperhitungkan pada waktu itu. Tetapi siapa yang pernah menyangka kalau Daud yang kecil itu diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan dan bisa membunuh pahlawan bangsa Filistin yang gagah perkasa yang bernama Goliat. Siapa yang pernah menduga kalau seorang yang bernama Daud ini mengalahkan tentara pahlawan bangsa Filistin yang sangat dianggap luar biasa. Dan semua mata melihat akan bagaimana peristiwa itu, sehingga Daud yang kecil itu menjadi orang yang luar biasa, dan Allah mengurapi dia, Tuhan memakai dia. Tuhan akhirnya mengangkat Daud menjadi raja kedua setelah Raja Saul. Saudara, mari hari ini menjadi pelajaran penting buat kita. Jangan pernah kita menganggap remeh siapapun. Jangan pernah kita memandang sebelah mata orang-orang di sekitar kita. Mari belajar menghargai orang lain. Jika hari ini saudara mungkin dianggap remeh, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah Anda berkecil hati. Mungkin Anda memang memiliki kekurangan. Mungkin Anda memang tidak memiliki kepandaian. Mungkin Anda tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi seperti orang-orang yang bisa mencapai gelar, mencapai jabatan, atau prestasi-prestasi tertentu. Tetapi percayalah, ketika hari ini mungkin Anda dipandang sebelah mata, mungkin orang menganggap Anda remeh. Yang penting adalah hari ini, jangan pernah mendengarkan apa kata orang tentang hidupmu. Jangan pernah mendengarkan penghakiman-penghakiman orang tentang bagaimana kehidupan kita hari ini. Yang penting adalah mari hari ini belajar terus memperbaiki diri kita. Belajar terus mengoreksi diri kita. Teruslah fokus dengan apa yang ada pada hidup kita. Dan tetap menjaga integritas. Dan tetap lakukan yang terbaik. Dan percayalah ketika saudara belajar terus memperbaiki diri kita ini dan terus fokus dengan apa yang ada, maka saya percaya tidak ada yang mustahil. Ketika orang memandang engkau rendah, ingat firman Tuhan dengan jelas tadi berkata, manusia seringkali memandang apa yang di depannya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Percayalah, ketika kita menjaga hidup kita dengan baik, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita tetap menjaga integritas hidup kita, saya percaya Tuhan bisa promosikan kita. Tuhan bisa mengangkat hidupmu hari ini. Tuhan bisa memberkatimu lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mungkin hari ini orang tidak begitu menganggap penting, begitu menganggap istimewa hidup kita. Tetapi kelak ketika engkau berhasil, kelak ketika engkau sukses, kelak ketika engkau dipakai Tuhan luar biasa, kelak ketika engkau diurapi Tuhan dalam pelayananmu, engkau diberkati dalam pekerjaanmu, engkau menjadi orang yang sukses, engkau menjadi orang yang berhasil, maka saya percaya dunia akan melihat sungguh ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap menghargai setiap kita. Dia adalah Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuan kita dan karakter kita. Saya percaya Tuhan bisa mengangkat hidup kita jauh lebih di atas rata-rata orang. Percayakah saudara hari ini? Ingat, jangan pernah berkecil hati ketika Anda dianggap remeh. Sebab Tuhan yang Maha Besar akan menjadikan engkau orang-orang yang besar. Akan menjadikan engkau orang-orang yang hebat. Dan akan menjadikan engkau orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya percaya hari ini, saudara boleh semakin bersemangat. Saudara semakin boleh memiliki sebuah antusias
boleh memandang setiap diri kita ini istimewa, karena Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Dan saya berdoa Anda makin dipakai Tuhan, Anda makin diberkati, dan menjadi orang-orang yang luar biasa bersama Tuhan. Haleluya, shalom.